Halo teman-teman, kembali lagi di IELTS Preparation Class bersama saya Cedah. Nah, sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu mengenai tentang teknik dasar mengerjakan IELTS reading. Nah, di sesi kali ini kita akan mengaplikasikan teknik-teknik dasar tersebut, yaitu ada previewing and predicting, kemudian ada skimming, dan ada scanning. Nah, tapi untuk sesi ini khususan kita bakalan bahas mengenai previewing and predicting dan skimming skills, ya, gimana penerapannya di dalam IELTS reading. Oke, langsung aja ya. Kalau teman-teman ingat, previewing and predicting itu yaitu kita fokus ke melihat judulnya, ya. Kita preview judulnya dulu, kemudian kita predict kira-kira tentang apa sih IELTS reading itu. Nah, tapi sebelum itu kita mesti ingat ya, untuk reading passage 1 di sini sudah ada reading passage 1 ya. Kita harus mengerjakan soal 1 sampai 13 dengan waktu tidak lebih dari 20 menit ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke previewing and predicting sama skimming ya, pertama sekali teman-teman yuk kita kasih nomor dulu nih untuk untuk tiap paragrafnya, karena di reading itu kan gak ada nomor ya paragrafnya, jadi untuk memudahkan kita. Oke, langsung aja. Bismillah. Oke. Nah, di sini ya kita langsung aja lihat gimana sih previewing and predicting. Alright. Case study tourism New Zealand website. Nah, dari judul ini ya kita tahu kira-kira di sini di teks ini dia bakalan ngomongin soal yang pertama ada website mengenai tourism in New Zealand. Nah, berarti inti dari reading ini adalah website yang ngebahas tentang tourism di New Zealand atau website yang disediakan oleh pemerintah New Zealand untuk mempromosikan tourismnya. Ya, di sini ya. Kita lihat ya. Oke, good. Nah, itu baru saja kita mengerjakan yang namanya previewing and predicting. Nah, selanjutnya kita masuk ke skimming skill ya. Nah, skimming skill itu ingat kita membaca cepat, artinya gerakan mata kita cepat untuk menemukan apa yang namanya main idea ya. Nah, kita akan coba lakukan skimming ya untuk paragraf pertama ya dengan waktu kurang dari 30 detik. Oke? Are you ready? Oke. Dan sebelumnya remember to highlight the keywords. Ya, kita highlight keywordsnya supaya memudahkan kita to find the main idea. Okay? Alright, go. Alright, stop. Nah, kita baru aja menyelesaikan skimming untuk paragraf 1 ya. Nah, di sini saya punya beberapa keywords ya yang saya highlight. Yang pertama ada New Zealand ya. New Zealand bla bla bla, kemudian ada tourist generating markets. Oke, berarti dia fokus ke market di bidang tourism. Oke, kemudian tourism make up 9% of their GDP ya in New Zealand, kemudian becomes the largest export sector. Unlike other sector, justru tourism itu apa? Yang dia jual adalah the country itself, including people, places, kemudian experiences ya.
Nah, kemudian dia juga ada campaigns to communicate brand new position, ya. Fokusnya di mana? Di scenic beauty, berarti keindahan alamnya. Kemudian ada outdoor activity seperti Maori-culture juga, ya, yang ada di sana, sehingga menjadikan dia strongest national brands in the world. Nah, dari keywords yang saya highlight ini, kira-kira ini main idenya apa? Tourism in New Zealand, of course, ya. Jadi ini yang jadi main idea kita hari ini. Oke? Nah, jadi begitu cara melakukan skimming, teman-teman. Oke, kita baca cepat, kemudian kita highlight keywordsnya, kita tentukan main idea. Apa gunanya di dalam IELTS reading? Untuk memudahkan kita memahami konteks tiap-tiap paragraf, karena masing-masing paragraf itu bakalan ngomongin hal yang berbeda pastinya, karena main idea di tiap paragraf itu berbeda, atau ide pokok paragrafnya, ya. Oke, good. Did you get it? Oke, kalau sudah, kita coba latihan lagi untuk skimming paragraf yang kedua. Alright? Oke, sama seperti tadi, ya. Kita highlight keywordsnya, ya, kemudian kita taruh little notes kayak di samping ini tadi, yang paragraf pertama. Alright, are you ready? Oke, go. Alright, good. Nah, di sini, ya, yang sudah kita highlight ada beberapa, ya. Oke. Sekarang kita lihat key features-nya apa aja. Jadi ngomongin ada key features, ya. Kemudian yaitu New Zealand website-nya sendiri, ya. Provide potential visitor with single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website adalah database itu sendiri yang menawarkan tourism service operator, ya. Kemudian yang base-nya di New Zealand atau abroad, ya. Kemudian tourism related business listed by filling a simple form, ya, bla bla bla. Kemudian including this, ya. Kemudian jadi punya akses ke audience, oke, atau potential visitors tadi. In addition, participating business can update their details on regular basis, ya, sehingga remain accurate. Kemudian to maintain and improve the standards, ya. Jadi websitenya ini bagi participating business, ya, underwent independent evaluation against agreed national standards of quality. Kemudian termasuk efek dari bisnis tersebut terhadap lingkungan. Oke. Nah, dari sini kira-kira yang main idenya apa? Dari keywords yang sudah kita highlight, berarti apa di sini? Boleh kita isi sebagai website feature for tourism businesses, ya. Karena di sini fokusnya ke
tadi ada participating business ya, tadi tourism related business ya kan. Nah jadi ini berarti ini fitur dari website ini tadi yang di atas ini ya, bagi siapa? Si pelaku bisnis, oke, si businessesnya. Oke, good. Nah berarti ide pokoknya adalah web feature for tourism businesses. Alright, good. Nah sekarang coba kita latihan satu lagi ya, seperti tadi ya. Kira-kira dari yang pertama nih, yang paragraf pertama sama kedua bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke, bisa. Yuk, bisa. Oke. Next, kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Sama seperti tadi, kita highlight keywordsnya, kemudian kita tentukan main idea-nya. Oke? Alright. Oke, kita mulai sekarang. Oke. Ready, set, go. Alright, good. Nah, kita baru aja juga meng-highlight keywords untuk paragraf yang ketiga. Nah, kira-kira ya main idenya tentang apa nih? Oke, sini ada to communicate the New Zealand experience. The site also carried features relating to famous peoples and places. Ya. Kemudian ada most popular is interview with former New Zealand All Blacks rugby captain. Kemudian ada another feature ya, interactive journey to a number of locations for blockbuster films as backdrop. Kemudian as site developed additional features ya for independent travelers to devise their own customized itineraries to plan motoring holidays ya. Juga site catalog, okay. Most popular driving routes ya, highlighting different routes according to season and indicating distance and times. Nah, ini yang paling sering munculnya apa di sini? Ada tadi the site, the features, kemudian another features ya. Kemudian ada juga di sini a site develop, additional features ya. Kemudian nah jadi di sini fokusnya ke feature-nya. Bagi siapa? Tadi dibilang bagi si ada disebutkan travelers ya, to devise their own customized itineraries ya, to plan motoring holidays bla 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 and bla 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 ya. Nah jadi ini main idenya features for travelers ya, atau potential visitors tadi ya. Jadi kalau yang kedua tadi ya, paragraf kedua tadi itu fiturnya bagi pelaku bisnis ya. Kalau yang ini dia bagi si visitorsnya atau orang yang hendak bepergiannya, apa aja sih yang ada di website itu gitu ya. Oke. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, bisa ya. Nah, jadi dari 3 paragraf ini ya, kita sudah selesai melakukan skimming ya, including highlighting the keywords, kemudian finding the main idea. Alright, so itu dia ya penerapan previewing and predicting. Tadi yang pertama untuk judul ya, kemudian masing-masing paragraf kita sudah skimming tadi dan menemukan ide pokoknya. Oke, nah teknik ini ya, previewing and predicting as well as skimming, ini silakan
teman-teman aplikasikan di IELTS Reading seperti tadi. Oke. Nah, untuk paragraf selanjutnya ya kita lanjut ke video berikutnya biar sekalian kita bahas soal. Oke, sekian dulu. Terima kasih.